Salam jumpa pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan Modo TV dalam program Kumham NTT News. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Silmi Karim melakukan kunjungan kerja perdana ke wilayah Nusa Tenggara Timur dan memberikan pengarahan secara hybrid kepada seluruh jajaran UPT Imigrasi se-NTT bertempat di kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang. Kehadirannya didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Marsiana Dominika Jone, Direktur Intelijen Keimigrasian, dan para pimpinan tinggi Pratama serta Kepala UPT Imigrasi se-Nusa Tenggara Timur. Kedatangannya kali ini dikhususkan untuk melihat secara dekat bagaimana pelayanan dan kondisi kantor imigrasi di NTT, utamanya di daerah perbatasan, yang juga termasuk di dalamnya melihat ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia. Selain itu, terkait maraknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Silmi menyinggung soal program Desa Binaan Imigrasi. Apalagi mengingat NTT juga termasuk salah satu provinsi kantong pekerja migran, sehingga melalui program ini, Silmi ingin memastikan para pekerja migran nantinya dapat memahami prosedur yang benar dan tepat agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Kunjungan kami ke sini adalah untuk melihat langsung ya bagaimana pelayanan, bagaimana juga kondisi daripada kantor imigrasi di NTT, ya itu ada di Kupang, di Atambua, Maumere, Labuan Bajo, terus kemudian yang terpenting adalah di perbatasan. Kita akan lihat sarana dan prasarananya seperti apa, terus kemudian dukungan SDM-nya seperti apa. Nah, hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa kinerja imigrasi dengan tugas fungsinya itu bisa lebih optimal. Nah, kalau kaitan dengan TPPO, ya tentunya di sini ada satu program desa binaan, karena NTT juga merupakan salah satu kantong pekerja migran, ya, dan ini kita ingin pastikan bahwa calon pekerja migran itu memahami ya, hal-hal yang kiranya akan menjadi satu permasalahan di kemudian hari karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, ya, sehingga desa binaan ini diharapkan kita juga melibatkan Pemda NTT sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa, untuk bersama-sama kita memberikan pemahaman kaitan dengan hal bahayanya kejahatan pidana TPPO. Nah, harapannya setelah desa binaan ini bisa berjalan, itu penduduk yang ingin menjadi pekerja migran itu juga sudah punya referensi bekal untuk bagaimana supaya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, sehingga tidak dirugikan ketika mereka ada di luar negeri. Misalnya, untuk bekerja di luar negeri itu kan harus ada kontrak kerja. Kalau tidak ada kontrak kerja, nanti siapa yang mau menjamin pembayarannya, terus kemudian siapa yang menjamin hak-haknya, ya, dan kalau misalnya di luar negeri harus kontak siapa ketika ada masalah, ini kan perlu diatur, ya, perlu mereka paham, ya, supaya tidak terjebak dalam kejahatan TPPO. Dua hal inilah yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini dan juga berdialog, ya, kaitan dengan kelancaran tugas di NTT. Terkait TPO ini juga, imigrasi kan punya peran penting juga untuk mencegah sampai ini terjadi. Apa yang ditekankan kepada petugasnya untuk sampai menjadi bagian dalam itu? Kalau yang pertama itu, kalau dalam konteks penerbitan paspor, kita harus ingat bahwa paspor itu kan adalah hak warga negara. Ya. Kita hanya bisa mengurangi resiko. Ya. Tetapi yang lebih penting adalah yang pertama, pembinaan, ya, memberikan pemahaman, sehingga mereka juga tidak jadi bagian daripada korban sindikat daripada TPPO. Ketika mereka sudah paham, mereka sendiri tidak mau. Karena kalau udah mengajukan paspor itu kan artinya dia udah mulai dengan kebohongan. Nah, itulah yang kita harus hindari, sehingga mempermudah petugas dalam melakukan proses screening. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika di bandara. Tetapi itu kan sudah relatif cepat, ya. Bagaimana mungkin dalam 1 menit itu kita bisa melakukan memastikan, gitu kan? Kadang-kadang malah yang bersangkutan itu malah komplain, ini kenapa saya ditanya-tanya ini itu. Nah, ini kan harus ada kebersamaan dalam menjamin itu semua.
dan juga pimpinan desa gitu ya, di tingkat juga kecamatan, ini juga harus paham hal itu. Kadang-kadang mereka malah secara kolektif gitu kan. Nah ini yang saya rasa penting ya, agar sinerginya terbangun, bukan hanya konteksnya ketika mendapatkan paspor, tetapi juga pemahaman untuk menindaklanjuti apa yang mereka inginkan tuh dalam hal bekerja. Dan yang lebih penting lagi, kalau ekonomi di sini semakin baik kan, ketersediaan lapangan kerja juga di sini tersedia. Ini juga mungkin menjadi perhatian dari pemerintah pusat nanti. Terkait upaya pencegahan terjadinya TPPO, menurutnya dalam konteks penerbitan paspor, hal tersebut merupakan hak warga negara, sehingga pihak imigrasi hanya bisa mengurangi resiko, salah satunya melalui program desa binaan tersebut, dengan membangun sinergi bersama seluruh pihak terkait. Senada dengan yang disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi terkait Desa Binaan Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Marsiana Dominika Jone berharap untuk memperkuat legitimasi, maka program Desa Binaan Imigrasi tersebut dapat digandengkan dengan program Desa Sadar Hukum. Sebagai pimpinan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Marsiana juga menyampaikan langsung keadaan dan kondisi di seluruh UPT Imigrasi se-Nusa Tenggara Timur, seperti keterbatasan sarpras, kekurangan SDM terutama di perbatasan, dan ketersediaan dukungan teknis lainnya agar dapat menjadi atensi khusus dari Direktur Jenderal Imigrasi. Demikian yang dapat kami laporkan. Terus nantikan informasi yang kami sajikan dalam program Kumham NTT News. Salam Modo TV.